a book. It can't hurt you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi kali ini gue akan ngebahas sebuah film horor psikologis. Ini film lama ya, film tahun 2014 gitu. Dan ini filmnya film Australia gitu. Cuman ini keren banget sih. Judulnya adalah The Babadook. Jadi sebenarnya sebelum gue pengen review The Babadook ini, gue tuh pengennya tuh nge-review film Baba Yaga gitu, adalah film horor asal Rusia tentang folklore gitu. Kayak ibaratnya Wewe Gombel ya, Wewe Gombel tapi versi Rusia. Gue pikir menarik karena trailernya menarik banget, tapi pas gue nonton gue mengecewakan sekali, jelek banget gitu. Gue juga bingung mau reviewnya apa karena banyak banget hal-hal yang kurang gitu ya. Jadi kalau lo emang pengen nonton film kayak Wewe Gombel itu, mendingan lo nonton filmnya Joko Anwar ya, judulnya itu dia ada di serial folklore, ada di HBO Go, judulnya Mother's Love. Itu bagus banget ya, yang main tuh Marissa Anita sama Muzaki ya, itu bagus banget, horornya dapat, dramanya juga dapat antar ibu dan anak, pokoknya top banget, lo harus nonton. Jadi film The Babadook ini merupakan debut horor sutradara pertamanya Jennifer Kent gitu ya. Dan itu emang beda banget, jadi dia tuh nggak ngandalin jump scare gitu. Dia juga vibes-nya beda gitu loh. Lo nggak kayak nonton film Hollywood atau film-film Asia gitu, beda banget. Jadi menceritakan seorang ibu bernama Amelia gitu ya. Dia itu adalah janda gitu ya. Dia punya seorang anak namanya Samuel, dan Samuel ini kayak anaknya tuh agak-agak ya bisa dibilang kebutuhan khusus ya, karena dia agak hiperaktif, suka annoying gitulah kalau ngomong. Dan dia itu suaminya meninggal ketika dia itu lagi mau ngelahirin si Samuel. Jadi di saat hari yang sama suaminya meninggal, anaknya tuh lahir. Jadi dia selama dia hidup bersama anaknya, dia tuh kayak masih trauma gitu loh. Bahkan ya karena si anak ini udah semakin gede ya, menjelang 6 tahun itu ya, tingkahnya tuh bikin dia semakin depresi, ditambah lagi dia seorang diri. Dia itulah ya, awalnya dia ya sebenarnya kayak bedtime story gitu lah ya, dia cerita sebelum bobo gitu ya, diceritain sama anaknya gitu kan, cerita buku. Cuman ada sebuah buku yang serem namanya The Babadook gitu ya. Tapi adalah akhirnya mulai datang tuh teror dari monster The Babadook itu. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Oke, kita masuk aja ke pros and cons-nya dari hal-hal yang gue suka dari film ini. Itu dari opening aja tuh udah unik aja gitu, udah aneh nih, kayak apa sih filmnya mau ngeceritain apa gitu. Dan bahkan nih gue suka lagi adalah gambarnya ya, visualnya tuh unik banget. Karena ini sebenarnya settingnya ceritanya tahun 2014 dan mereka udah ada internet, udah ada belanja online. Tapi dibikin gambarnya tuh kayak jadul ala-ala tahun 80-an. Lo kayak tahu kan, lo pernah nonton film The Omen, nah kayak gitu-gitu gambarnya tuh. Suasananya tuh kayak orang Sunda bilang namanya keeng gitu ya. Dan seperti gue bilang tadi di awal, ini kan horor psikologis ya. Jadi memang kekuatan seremnya itu bukan di jump scare, bukan di hantu. Sebenarnya hantunya nggak serem, tapi tetap bikin mencekam juga sih. Cuman lebih kayak karakter ibu dan anaknya ini gitu, yang mereka awalnya ya sayang, ibunya akhirnya bisa karakternya berubah banget jadi yang dia emang sangat manusiawi gitu, dimana seorang ibu tuh lelah gitu ngurusin anak gitu. Kayak kebetulan karena kayak gue juga kebetulan anak pertama gue juga kebutuhan khusus gitu ya. Jadi ada kalanya seorang ibu tuh kalau udah lelah, udah capek, dia bakal marah, bakal teriakin anaknya kayak gitu. Dan disitulah si Babadook ini kayak menguasai si ibunya gitu. Dan di sini juga plotnya tuh bagus banget, rapi banget. Jadi emang sebab akibatnya semua itu benar-benar bikin ngikat gitu, kita nonton dari awal sampai habis gitu. Dan gue suka banget sama actingnya para pemainnya, terutama si ibunya ini yang anaknya juga bagus gitu. Anaknya bagus, ibunya juga dapat banget karena di situ kan dia sebagai seorang ya gitu, dia janda, dia depresi gitu ya berhari-hari. Dan dia di situ emang digambarkan dia udah nggak tidur berhari-hari gitu. Jadi matanya tuh kelihatan gitu gimana dia capek, dia lelah begadang, gimana nih dia sesak manusiawi seorang ibu yang dia juga pengen istirahat tapi nggak bisa, akhirnya dia marah. Itu benar-benar mewakili banget. Dan hal yang gue kurang suka dari film ini alias cons-nya, jadi film itu bisa dibilang kayak singkat gue sih minim banget scoring sih, bahkan kayak sepi filmnya sepi gitu, scoringnya nggak yang terlalu gimana. Cuman sebenarnya antara kekurangan tapi agak kelebihan juga sih menurut gue. Soalnya tetap meskipun scoring minim tapi tetap seru dan tetap mencekam gitu. Terus juga menurut gue sih ada beberapa scene yang agak disturbing ya. Soalnya kan misalnya filmnya tentang ibu dan anak, cuma ada beberapa adegan tuh kayak aduh
agak-agak wax aja sih gitu. Ini memang pas di ending itu kayak ada pertanyaan sebenarnya Babadook itu apa sih, dia tuh monster jenis apa, hantu jenis apa gitu. Sampai akhirnya gue coba googling sana sini gitu ya, sebenarnya bisa dibilang tuh kayak simbolisasi aja sih Babadook tuh kayak apa ya, kayak dari luka lama, luka batin ibunya yang dia menyembunyikan gitu. Dia sempat benci sama anaknya gitu kan, gara-gara dia suaminya meninggal pas dia saat ngelahirin anaknya gitu. Dan dia berusaha untuk menutupi itu gitu, tapi di saat dia sudah mulai mengakui gitu, akhirnya ya udah dia bisa mengendalikan si Babadook itu. Pokoknya memang agak-agak filosofis sih, tapi keren gitu. Nah justru di sini memorable scene gua gitu, bukan tentang kedatangan hantunya apa gimana, enggak gitu, tentang si monsternya gitu. Cuman pas lagi scene gitu kan, pas ibunya udah lagi lelah banget, ibunya lagi depresi, berapa hari nggak tidur, dia pengen istirahat, tiba-tiba si anaknya datang-datang gengges, "Mom, I'm hungry, aku mau makan." Gue udah capek banget tuh, udah ambil sendiri gitu, "Mom, aku hungry, aku lapar." "Ya udah deh, kalau lapar ambil aja tuh, makan aja tuh tai di tong sampah," gitu. Wah itu parah banget sih. Terus anaknya diem doang, anaknya diem terus nangis, sedih banget gitu, kayak istighfar gitu, ya Allah astagfirullah. Karena gue juga suka lelah itu lingkus anak, terus gue kayak ngomelin itu, kayak bener-bener sebagai ibu jiwa gue yang ronta-ronta. Dan untuk skor dari film ini, karena gue suka banget ya, ini film horornya beda banget, nggak kayak film Hollywood gitulah, beda, keren. Gue kasih nilai 8,5/10 gitu ya. Cuman bagi kalau lo yang lebih suka film-film jump scare ala The Conjuring mungkin agak beda ya seleranya, it's okay. Tapi kalau untuk watch berita horror sih cobain nonton ini nih, kayak one of the best horror Australia. Bahkan ini juga nggak di Australia aja sih gitu, banyak yang suka juga gitu. Cuman agak-agak underrated karena kurang diinin aja gitu. Nah gimana teman-teman, udah nonton The Babadook atau mungkin ada horror lain apa sih yang perlu gue ulas, gue review? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Thank you, bye-bye.